Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Farmasi Industri. Pada topik diskusi kita kali ini kita akan membahas yakni terkait dengan penyimpanan, distribusi, dan dokumentasi di industri farmasi. Tentunya pada bagian ini kita akan mendiskusikan yakni bagaimana proses penyimpanan suatu produk ataupun bahan awal dari suatu produk tersebut, kemudian distribusinya dan sistem dokumentasinya. Karena beberapa aspek ini merupakan aspek yang penting dan bisa kita gunakan dalam rangka menjamin mutu suatu sediaan farmasi. Pada proses penyimpanan ini, industri farmasi sebenarnya mengacu pada dua aspek ya. Yang pertama itu adalah penyimpanan bahan awal. Bahan awal ini adalah raw material dan packaging material. Kemudian ada penyimpanan bahan jadi, yang mana pada penyimpanan ini berbasis pada sistem warehousing-nya. Karena warehousing management system ini yang menjadikan kontrol terhadap proses penyimpanan tersebut. Sehingga mutu dari sediaan farmasi itu bisa terjamin. Untuk warehousing sendiri, proses penyimpanannya itu relatif sangat tergantung sekali dari sistem atau warehousing yang diterapkan di dalam industri farmasi tersebut. Ada yang pakai FIFO, ada yang pakai FEFO, ataupun kombinasinya. Jadi pada proses penyimpanan ini, industri farmasi itu akan menyimpan yakni bahan awal ataupun produk jadinya. Tentunya akan berbeda antara gudang penyimpanan bahan awal dan gudang untuk penyimpanan bahan jadinya. Jangan sampai terjadi mix up atau bahkan kontaminasi silang di dalam sistem penyimpanan sediaan di industri farmasi. Yang paling penting dari proses penyimpanan industri farmasi itu adalah kita lakukan monitoring secara rutin, yakni terkait dengan suhu dan kelembapan. Jadi adanya mapping suhu dan kelembapan itu dilakukan. Mapping itu nanti akan menyebarkan detektor suhu dan kelembapan pada jarak tertentu di dalam suatu gudang penyimpanan, baik itu gudang bahan awal ataupun gudang bahan jadinya. Kemudian nanti setelah data itu kita peroleh, data itu akan kita analisis. Risk analysis ini yang akan menentukan produk-produk mana itu bisa disimpan di daerah tersebut. Artinya, proses penyimpanan baik di bahan awal ataupun gudang itu harus menjamin standar variabilitas suhu dan RH yang relatif rendah. Tentunya, suhu dan RH yang didesain dan dirancang itu memang ditujukan untuk menyimpan sesuai dengan kebutuhan dari bahan awal atau produk jadinya. Otomatis ketika kita membahas terkait dengan suhu dan kelembapan, dua aspek ini sangat berpengaruh sekali terhadap stabilitas tentunya, baik dari bahan aktif ataupun sediaan. Karena industri farmasi akan mempertimbangkan aspek stabilitas di dalam proses penyimpanan. Karena berkaitan sekali dengan shelf life atau waktu kadaluarsa dari suatu sediaan farmasi. Jadi, suhu dan kelembapan ini memang harus dikendalikan. Jadi pengendalinya yakni bisa digunakan dehumidifier ataupun pengontrol suhu seperti AC. Itu bisa kita manfaatkan untuk mengendalikan suhu dan kelembapan di gudang penyimpanan di industri farmasi. Untuk penyimpanan di industri farmasi sendiri itu sebenarnya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga produk yang disimpan di industri farmasi tersebut itu mampu terjaga mutunya. Begitu juga dengan instruksi penyimpanan yang sudah ditulis di dalam etiket atau kemasan, yang mana instruksi penyimpanan tersebut itu juga dituliskan di dalam pengajuan nomor izin edar. Artinya, instruksi penyimpanan tersebut itu nanti harus diikuti dan dipatuhi agar apa? Suatu produk itu mutu dan kualitasnya itu masih terjaga sehingga nanti tidak akan terjadi kerusakan suatu produk atau misalkan ada kadaluarsa yang belum pada waktunya seperti itu.
Artinya aspek stabilitas ini sangat penting sekali, utamanya yakni suhu dan kelembapan. Apalagi Indonesia yang memiliki suhu yang relatif tinggi dan kelembapan juga relatif tinggi, digolongkan dalam climate zone 4B. Jadi kita itu pada daerah dengan suhu tinggi dan kelembapan tinggi. Artinya dengan suhu dan kelembapan tersebut, maka obat-obat itu akan relatif lebih mudah rusak ketika dia dikatalisis oleh suhu dan kelembapan. Di dalam proses penyimpanan itu terdapat juga yakni sampel pertinggal atau kita sebut dengan retain sample. Ada juga yakni sampel pembanding. Jadi ada dua, ada sampel pertinggal, ada sampel pembanding. Untuk sampel pertinggal itu adalah suatu produk jadi yang disimpan di industri farmasi ditujukan untuk pengujian yang akan datang. Misalkan ada komplain atau ada recall suatu produk, itu nanti retain sample akan diambil dan diuji. Jadi retain sample ini adalah produk jadi. Kemudian ada sampel pembanding. Kalau sampel pembanding itu belum tentu produk jadi. Bisa bahan awal, produk antara, atau bulk produk yang disimpan ditujukan untuk melakukan analisis lebih lanjut ketika terjadi suatu permasalahan atau ada suatu investigasi. Baik retain sample ataupun sampel pertinggal ini disimpan minimal itu 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa. Bayangkan industri farmasi yang setiap hari memproduksi suatu produk itu diminta menyimpan retain sample dan sampel pertinggal yang disimpan 1 tahun plus dari waktu kadaluarsanya. Untuk bahan yang diproduksi sendiri kecuali air, gas, kemudian dan barang-barang lainnya. Untuk bahan awal, untuk bahan awal kecuali pelarut, gas, dan air yang dipakai di dalam proses produksi itu disimpan itu paling tidak 2 tahun setelah produk diluluskan. Jadi untuk produk pembanding tadi minimal adalah setahun. Kemudian retain sample atau sampel pertinggal itu minimal 1 tahun. Kemudian untuk bahan awal ketika dirilis, jadi masuk karantina, rilis itu wajib disimpan 2 tahun setelah produk diluluskan. Artinya penyimpanan ini dilakukan dengan tujuan apa? Untuk menjamin dan menjaga mutu suatu sediaan farmasi. Untuk jumlahnya bagaimana? Untuk sampel pertinggal atau retain sample itu jumlahnya minimal adalah 2 kali proses analisis lengkap suatu batch. Jadi disimpannya itu setiap batch dan banyaknya itu adalah minimal 2 kali analisis lengkap. Jadi misalkan saya punya suatu tablet atorvastatin. Tablet atorvastatin yang saya produksi itu akan saya uji beberapa pengujian yang dipersyaratkan untuk pendaftaran izin edar. Kemudian di dalam pengujian tersebut ada ujinya macam-macam. Misal saya butuh 60 sediaan. Kemudian jumlah sampel minimalnya itu adalah 60 dikali 2. Biasanya industri farmasi tidak akan main minimal. Dan industri farmasi akan dilebihkan ketika menyimpan retain sample. Tentunya ketika kita menyimpan retain sample, tempat penyimpanannya ini sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam NIE-nya. Jangan sampai kita saja nyimpannya tidak sesuai dengan NIE-nya. Maka nanti produknya itu stabilitasnya akan berbeda. Jadi misalkan ada suatu kasus, ada produk dikembalikan atau ada komplain atau produknya ini di-recall pada suatu kasus, nanti sampel pertinggal ini yang kita gunakan sebagai pedoman untuk melakukan komparasi apakah memang terjadi hal demikian atau tidak. Kalau memang obatnya itu rusak gara-gara proses penyimpanan yang sesuai dengan penyimpanan tidak dipersyaratkan, harusnya sampel pertinggalnya itu juga akan rusak. Tetapi kalau sampel pertinggal itu kondisinya tidak rusak, maka memang yang terjadi kesalahan bukan pada industri farmasinya, karena sudah memberikan petunjuk penyimpanan di dalam suatu produk. Oleh karena itu, ketika kita menyimpan suatu produk, itu pelajari benar-benar bagaimana produk tersebut itu disimpan. Karena penyimpanan produk tersebut itu menentukan stabilitas dari suatu
suatu produk. Untuk sampel pembanding itu biasanya diambil yang mewakili batch ya, dari bahan awal, produk antara, atau produk jadi, yang mana nanti sampelnya ini diambil pada tahap atau proses paling kritis. Jadi tidak semua proses, kita ambil saja proses yang paling kritis. Jadi kesimpulannya terkait dengan jumlah sampel ya, baik sampel pertinggal ataupun sampel pembanding, ini disimpan dengan jumlah minimal 2 kali analisis lengkap. Jadi untuk proses sampel pembanding pun juga sama, minimal 2 kali analisis lengkap ketika kita menyimpan suatu sampel pembanding ataupun sampel pertinggal. Dan sampel pertinggal ataupun sampel pembanding ini ditujukan bukan untuk pengujian stabilitas jangka panjang. Untuk pengujian stabilitas jangka panjang ada sampelnya tersendiri, yakni untuk sampel untuk long term stability. Jadi berbeda antara penyimpanan sampel pertinggal, sampel pembanding, dan pengujian stabilitas jangka panjang. Intinya, pada proses penyimpanan di dalam suatu industri farmasi itu kita harus melakukan terkait dengan risk analysis terhadap suhu dan kelembapan, kemudian kita paham terkait dengan produk apa yang kita simpan di dalam gudang dan manajemen sistem gudangnya tersebut. Itu penting sekali di dalam menjamin mutu suatu sediaan farmasi. Jadi, beberapa aspek tersebut itu harus terintegrasi dan aspek tersebut adalah aspek minimal yang perlu kita pahami ketika kita akan menyimpan suatu produk di suatu industri farmasi. Pada distribusi, di industri farmasi itu sebenarnya distribusi ini mengacu pada 2 aspek, yakni distribusi ketika bahan awal atau raw material dan packaging material itu kita butuhkan di dalam proses produksi, sehingga kita akan distribusikan bahan awal tersebut dari gudang penyimpanan ke ruang produksi. Kemudian distribusi yang kedua itu bermakna ketika kita akan mendistribusikan produk jadi ke gudang, nantinya ke gudang itu akan didistribusikan kembali ke distributor. Jadi kita harus pahami ada 2 aspek tersebut, dan ini berbeda teknik untuk proses pendistribusiannya. Jadi pada tahap distribusi ini otomatis kita akan pahami dulu ketika dalam proses manufaktur yang kita cegah adalah terjadinya kontaminasi silang, apalagi mix up antar suatu produk. Jangan sampai suatu produk itu terkontaminasi ketika dalam proses distribusi, baik distribusi bahan awal ke ruang produksi atau distribusi intermediate product atau bulk product ketika pada proses produksi. Oleh karena itu, distribusi ini yang nantinya itu harus kita jamin agar apa? Agar tidak terjadi adanya kontaminasi silang dulu. Karena pada proses distribusi bisa jadi itu terjadi kontaminasi silang. Berbeda dengan distribusi ketika kita melakukan distribusi ke distributor untuk produk jadinya, kebutuhannya berbeda. Biasanya pada proses manufaktur kemarin sudah kita diskusikan ya, Material Requirement Planning atau MRP. Jadi kita bisa tahu bahwa produksi tersebut itu membutuhkan berapa bahan, jumlahnya berapa, di ruang produksi mana. Kemudian kalau misalkan itu satu produk itu terintegrasi, produknya membutuhkan produk dari tempat A pindah ke tempat B, bisa kita desain dengan sistem MRP. Pada distribusi ini bisa kita gunakan sistem DRP, Distribution Requirement Planning. Dengan sistem DRP ini tentunya kita akan bisa menjamin suatu gudang itu membutuhkan berapa banyak produk jadi, kemudian produk jadi tersebut itu akan dilempar ke supplier, sehingga nanti bisa kita rancang jumlah yang dibutuhkan setiap produksinya dengan tepat. Artinya, ketika perancangan atau perencanaan proses distribusi ini baik, nanti mutu dari suatu produk itu juga akan terjamin. Karena ketika distribusinya itu nanti tidak sesuai, apalagi tidak sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan dalam menjaga stabilitas obat, nantinya obat tersebut itu akan rusak. Jadi obat yang sudah jadi itu banyak sekali aspek yang mempengaruhi terhadap stabilitas dari produk tersebut. Oleh karena itu, jaminan mutu sediaan farmasi
itu kita jamin ketika akan produksi sampai suatu sediaan farmasi itu diberikan kepada pasien. Tentunya pada aspek distribusi ini juga sangat berpengaruh sekali. Oleh karena itu, kita harus pahami yang kita sebut dengan GDP atau Good Distribution Practices. Dengan GDP ini, kita nanti bisa mengimplementasikan secara tepat terkait dengan apa? Stabilitas, dan tentunya kalau suatu produk itu membutuhkan cold chain system. Itu penting sekali, utamanya beberapa produk vaksin, kemudian beberapa produk-produk yang memang membutuhkan sistem rantai dingin. Itu harus kita pertahankan dan kita jaga agar produk tersebut stabilitasnya masih terjaga sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi, tambahan selain GMP di dalam proses manufaktur suatu sediaan farmasi itu juga ada GDP. Karena GDP ini juga akan menjamin gudangnya bentuknya bagaimana, kemudian ukuran gudang berapa, maksimum loading berapa, minimal loading per harinya berapa, kemudian bagaimana mapping suhunya, mapping kelembapan, kemudian risk analisisnya bagaimana, itu semua diatur di dalam GDP. Oleh karena itu, ketika kita nanti sebagai apoteker yang bertugas di dalam warehouse atau gudang di dalam proses manufaktur atau di dalam industri farmasi, tentunya kita harus memahami adanya GDP ini yang memberikan guideline dalam proses distribusi suatu produk. Sehingga produk yang kita desain dan kita rancang secara sempurna tadi pada tahap awal pengembangan produk, kemudian diproduksi, dan nantinya itu nanti akan sampai ke pasien, itu mutunya tetap sama. Jangan sampai gara-gara proses distribusi nantinya suatu produk itu mutunya tidak akan sama atau mutunya akan bervariasi. Jadi intinya di distribusi pada sediaan farmasi, di industri farmasi itu ada dua aspek ya tadi, yakni aspek distribusi ketika proses produksi dan aspek distribusi produk jadi. Dua aspek ini sebenarnya diatur di dalam Good Distribution Practices. Setelah kita berdiskusi terkait dengan dasar penyimpanan singkat, kemudian dasar distribusi di industri farmasi, tentunya yang paling penting di dalam suatu industri farmasi itu adalah sistem dokumentasi. Jadi dokumentasi ini adalah suatu langkah, yang mana langkah ini merupakan langkah paling penting ditujukan untuk memenuhi persyaratan dari CPOB. Yang mana CPOB ini ditujukan untuk apa? Memberikan jaminan dari mutu suatu sediaan farmasi. Intinya kembali lagi ke mutu, dan mutu. Dari CPOB ini nanti ada aspek tersendiri, yakni pada bagian dokumentasi itu ada beberapa dokumen yang perlu kita kenali di dalam industri farmasi. Karena secara umum industri farmasi itu kita sebut gunung kertas. Karena industri farmasi itu yang dulunya awalnya itu dikenal sebagai menyimpan segala macam dokumen ketika proses produksi. Perhatikan saja ketika proses produksi suatu sediaan itu pasti ada banyak sekali dokumen yang kita simpan. Kalau dokumen ini kita simpan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, bahkan sampai kadaluarsanya habis, itu masih tetap kita simpan, tentunya otomatis ada tumpukan beberapa dokumen. Tumpukan dari beberapa dokumen ini yang mana industri farmasi disebut dengan gunung kertas. Oleh karena itu, pada proses dokumentasi ini sekarang sudah ada peralihan dari paper-based documentation ke electronic-based documentation. Ketika ada peralihan dari paper-based menuju ke electronic-based, maka tentunya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan dokumentasi berbasis elektronik ini. Karena prinsip dokumentasi berbasis elektronik itu relatif hampir sama dengan dokumentasi berbasis paper atau kertas. Yang mana kalau dokumentasi berbasis kertas itu kita tulis di atas kertas ya. Dan jangan lupa kalau menulis suatu tulisan di dalam kertas dokumentasi di industri farmasi tidak boleh memakai pulpen warna hitam. Biasanya memakai pulpen warna biru dan nanti tidak boleh itu dicoret-coret atau dikasih tip X, itu tidak boleh.
Tentunya nanti akan kita coret, kemudian kita paraf dan kita berikan tanggal serta pembenarannya bagaimana. Di dalam electronic base itu sistemnya hampir sama, akan tetapi yang paling penting di dalam electronic base itu perlu dijaga, yakni kontrol dari dokumennya, kemudian enkripsinya, kemudian dokumen tersebut itu nanti ada backupnya ketika terjadi suatu problem. Jangan sampai ketika nanti sistemnya itu rusak, dokumen ini juga akan hilang. Jadi traceability serta penyimpanan, kemudian sistemnya itu memang harus tervalidasi ketika kita menggunakan electronic based documentation. Jadi tujuan utama dari sistem dokumentasi ini ditujukan untuk apa? Untuk membangun, kemudian mengendalikan, kemudian memantau, mencatat segala aspek apapun yang ada di dalam industri farmasi tersebut. Yang mana kegiatan itu baik secara langsung ataupun tidak langsung ini berdampak terhadap mutu dari suatu produk. Jadinya sistem mutu di industri farmasi itu merupakan suatu bagian dari dokumentasi ini. Jadi dokumen itu merupakan sistem jaminan mutu di dalam industri farmasi. Dokumentasi yang tidak bagus, maka sistem atau mutunya dari suatu sediaan tersebut juga tidak akan bagus. Karena prinsipnya ketika kita melakukan suatu proses produksi, ada suatu prinsip terkait dengan dokumentasi ini ketika kita melakukan manufaktur suatu sediaan farmasi, yaitu tulis apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang telah ditulis, dan tulislah apa yang telah dikerjakan. Intinya tulis, dan tulis. Tujuannya apa? Tujuannya kita ini adalah membangun suatu mutu dari sediaan farmasi agar tertelusur tentunya. Oleh karena itu, cara dokumentasi yang baik ini akan menjamin integritas dari suatu produk untuk menjamin mutu suatu produk di industri farmasi. Jadi beberapa dokumen ini nanti memang ending-endingnya itu ditujukan untuk memberikan jaminan terhadap mutu. Sehingga ketika industri farmasi memiliki uraian secara jelas, rinci terkait dengan proses dan apa yang telah dilakukan di dalam suatu proses dokumentasi atau catatan tersebut, itu nanti menjadikan penerapan terhadap aspek CPOB secara paripurna. Jadi memang kunci utama di dalam menerapkan CPOB di industri farmasi itu adalah sistem dokumentasi. Kemudian dokumentasi tadi memang ditujukan untuk membangun, kemudian mengendalikan, monitoring, dan mencatat ya dari segala pun aspek apapun yang ada di industri farmasi, itu baik itu aspek prosedural atau nanti kalau ada suatu penyimpangan itu perlu dicatat. Kemudian yang perlu kita ketahui ada dua jenis dokumen utama di dalam industri farmasi, yakni prosedur atau instruksi yang mana biasanya ditujukan sebagai petunjuk ataupun persyaratan dari suatu produk, itu kita sebut dengan prosedur atau instruksi. Kemudian ada juga catatan atau laporan. Jadi setelah kalau petunjuk atau persyaratan itu biasanya digunakan sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Tetapi kalau catatan dan laporan itu ditujukan ketika kita setelah melakukan suatu pekerjaan. Artinya di industri farmasi sebelum juga harus ada, setelahnya juga harus ada. Jangan sampai melakukan pekerjaan di industri farmasi sebelumnya tidak ada dokumen dan setelahnya itu tidak ada dokumennya. Atau bahkan salah satunya juga tidak boleh. Kalau dua-duanya itu malah lebih ambiar. Oleh karena itu, di dalam menjamin mutu suatu sediaan farmasi, tentunya kita harus pahami dua aspek ini. Adanya dokumen sebelum dan setelah proses manufaktur. Kemudian pada dokumentasi ini, selain dari jenis-jenis dokumen, tujuan dokumentasi tadi, yang paling penting adalah proses pengendalian dari dokumen tersebut. Jangan sampai dokumen-dokumen yang nantinya itu kita produksi di industri farmasi ya, dokumennya itu kita buat, itu tidak jelas, tersebarannya tidak jelas. Jadi harus tersebar secara jelas.
Yang mana nanti ada yang kita sebut dengan controlled copy, ada yang uncontrolled copy. Jadi nanti ketika di industri farmasi melihat suatu dokumen, ada yang tertulis dengan controlled copy, ada yang uncontrolled copy. Tujuan pengendalian ini yakni untuk memastikan agar dokumen tersebut itu memenuhi beberapa aspek, yakni integritas, kemudian akurat, kemudian ketersediaan, dan dapat dibaca. Jangan sampai nanti difotokopi terus-menerus sampai tidak bisa dibaca. Artinya dokumen tersebut harus dijamin juga, karena dokumen ini merupakan kunci untuk memberikan jaminan mutu sediaan farmasi. Kalau dokumen ini tidak terbaca atau tidak terkopi dengan sempurna, maka akan terjadi misinterpretasi. Oleh karena itu, proses pengkopian dari suatu dokumen itu juga dijaga distribusinya. Biasanya yang menjaga adalah bagian QA. Nanti QA ini yang akan menjadi penjaga gawang, karena dokumen ini terkait dengan bagian mutu dari suatu industri farmasi. Tadi sudah kita diskusikan bahwa ketika kita memproduksi suatu sediaan farmasi ada dokumen utama, yakni terdiri dari dua aspek dokumen, yaitu prosedur ataupun laporan atau catatan. Jadi perbedaannya sebelumnya sudah disampaikan bahwa prosedur atau instruksi itu biasanya dilakukan sebelum proses. Kemudian catatan atau laporan itu dilakukan setelah proses. Jadi pada instruksi ini terdiri dari arahan dan persyaratan. Sehingga dengan adanya arahan dan persyaratan ini otomatis akan kita jadikan acuan ketika kita akan memproduksi suatu sediaan farmasi. Tentunya arahan dan persyaratan ini ada sebelum dilakukan proses manufaktur. Tentunya banyak sekali dokumen yang bisa kita ketahui pada bagian instruksi ini. Yang pertama itu adalah spesifikasi. Spesifikasi ini bisa berupa spesifikasi bahan awal, intermediate product, bulk product, ataupun produk jadi. Begitu juga dengan spesifikasi bahan kemasnya. Jadi spesifikasi di sini biasanya memuat terkait dengan persyaratan atau kebutuhan khusus yang mana menjadi batasan suatu bahan atau suatu proses atau suatu produk itu memenuhi dari yang dipersyaratkan. Jadi ada batas minimalnya, itu kita sebut dengan spesifikasi. Jadi misalkan spesifikasi bahan awal untuk bahan aktif itu seperti kita mengacu pada kompendia, minimalnya itu ada. Kemudian spesifikasi produk itu seperti quality target product profile dari suatu sediaan. Itu biasanya dituangkan di dalam spesifikasi. Jadi ketika kita menyusun spesifikasi untuk final product, bulk product, intermediate product, kita harus pahami dulu quality target product profile dari suatu sediaan farmasi tersebut. Karena dasar merancang spesifikasi itu adalah quality target product profile. Kemudian ada beberapa dokumen, yakni dokumen produksi Indo, formula pembuatan, kemudian prosedur pengolahan, prosedur pengemasan, instruksi pengujian atau metode analisis, itu juga masuk bagian instruksi. Kemudian adanya prosedur, misalkan prosedur cleaning validasi, atau protokol kualifikasi, validasi, itu termasuk juga dalam instruksi. Kemudian technical agreement, misalkan adanya transfer teknologi atau toll in, toll out, itu juga merupakan dokumen yang masuk pada bagian instruksi. Sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa dokumen yang masuk pada bagian instruksi ini intinya berupa arahan atau kebutuhan yang biasanya merupakan pre-requirement dari proses sediaan farmasi tersebut. Jadi persyaratan di awal itu harus kita pahami dulu adanya dokumen ini sebelum kita memproduksi suatu sediaan farmasi. Pada jenis dokumentasi yang selanjutnya yakni adalah catatan
dan laporan. Jadi catatan dan laporan ini merupakan bukti otentik suatu kegiatan di industri farmasi itu dilakukan. Jadi misalkan dalam bentuk catatan ya, itu adalah proof of action. Jadi itu sebagai bukti konkret ketika kita melakukan suatu kegiatan di industri farmasi. Biasanya yang mengisi catatan ini adalah supervisor, yang nantinya supervisor tersebut itu mengawasi operator. Kemudian nanti ada penanggung jawab yang melakukan verifikasi, checking and rechecking terhadap catatan apa yang ditulis ketika proses produksi. Jadi catatan ini merupakan bukti otentik bagaimana proses produksi itu berlangsung dan bagaimana cara suatu sediaan obat itu diproduksi. Dan misalkan ada beberapa problem terkait dengan penyimpangan, itu juga akan masuk di dalam catatan, yakni catatan deviasi. Tentunya catatan ini menjadi pegangan utama ketika kita akan menganalisis atau melakukan investigasi terhadap suatu permasalahan yang ada ketika kita memproduksi suatu sediaan farmasi. Kemudian selain catatan, ini ada laporan. Kalau laporan itu berupa dokumentasi, kemudian investigasi dengan hasil dan kesimpulan, itu kita sebut dengan laporan. Biasanya laporan ini bersifat terstruktur dan sistematis dibandingkan dengan catatan. Untuk catatan itu formatnya sebenarnya sudah ada, tinggal mengisi beberapa kolom-kolom saja. Tapi untuk laporan itu dinarasikan dengan baik ya, sehingga si laporan ini memudahkan kita untuk memahami proses apa yang berlangsung di dalam pembuatan sediaan farmasi. Kemudian ada juga yang bersifat sebagai laporan, yakni adanya Certificate of Analysis atau hasil analisis dari suatu produk. Itu kita sebut dengan COA. Jadi di COA ini menarik sekali ya. Kenapa? Kadang kalau kita riset penelitian itu butuh COA. COA itu yang perlu kita ketahui bahwa itu adalah suatu hasil laporan dari analisis. Itu melaporkan hasilnya dalam bentuk sertifikat. Dan biasanya COA ini akan comply ke kompendia untuk bahan aktif. Kalau untuk bahan tambahan, biasanya itu comply ke NF, National Formulary. Itu punyanya USP, itu kopling sama USP. Makanya USP itu ada USP NF. NF-nya itu National Formulary, itu mengacu pada bahan tambahan yang ada di dalam kompendia. Jadi pada comply di dalam bahan yang ada di kompendia itu dinyatakan di dalam COA. Jadi di COA tersebut itu berisi terkait dengan hasil analisis yang biasanya mengacu pada kompendia. Jadi misalkan kita mencari data kelarutan, stabilitas, bentuk kristal, itu tidak mungkin kita peroleh data tersebut di COA kalau memang bukan merupakan persyaratan atau pengujian yang dipersyaratkan di dalam kompendia. Jadi kalau kita preformulasi suatu sediaan farmasi mencari data-data tersebut, ya tidak akan kita ketemukan di dalam COA. COA tersebut biasanya berisi terkait tentang misalkan kadar, kemudian purity, impurity, berarti terkait dengan kadar air, susut pengeringan, kemudian related substances, itu masuk di dalam COA. Misal ada pengujian spesifik seperti viskositas, itu juga bisa masuk di dalam COA. Tapi untuk inkompatibilitas, kemudian
kelarutan, kemudian stabilitas, itu biasanya tidak tertulis di dalam COA. Jadi kita harus pahami ada COA, kemudian ada juga yang kita sebut dengan COO, Certificate of Origin. Itu misalkan kita memproduksi suatu sediaan farmasi berasal dari bahan alam atau bahan nabati ataupun hewani ya, itu nanti ada COO-nya. Misalkan ada gelatin itu ada COO-nya, Certificate of Origin. Itu bovine gelatin atau porcine gelatin begitu. Apalagi sekarang ya terkait dengan halal authentication in pharmaceutical product, itu COO itu menjadi suatu prerequirement ketika kita akan menelusur suatu bahan tersebut itu asal muasalnya dari mana. Itu ada istilah yang kita sebut dengan COO. Jadi beberapa catatan dan laporan ini umumnya kita gunakan sebagai bukti ketika kita melakukan suatu pekerjaan, utamanya di industri farmasi. Dan biasanya catatan ini ditulis dan disusun sedemikian rupa nanti disertai dengan laporan ketika kita membuat suatu dokumentasi dari suatu kegiatan. Di dalam dokumentasi ada aspek yakni pengendalian dokumen. Pengendalian dokumen ini biasanya dilakukan baik itu dokumen dalam bentuk paper based ataupun electronic based. Dan semua dokumen itu harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan instruksinya. Jadi pengendaliannya harus jelas. Karena pengendalian ini bertujuan apa? Memberikan jaminan integritas, akurasi, serta reliabilitas dari suatu dokumen tentunya. Kemudian ketika ada dokumen yang memang itu di-copy, itu harusnya pengopiannya itu terkendali atau kita sebut dengan controlled copy. Jadi controlled copy itu misalkan ada suatu dokumen itu adalah protokol untuk cleaning validasi, tidak mungkin ada controlled copy di bagian R&D. Jadi controlled copy-nya biasanya sesuai dengan bidang yang mana bidang itu berkaitan dengan dokumen tersebut. Jadi misal bagian QC atau bagian cleaning itu ada protokol terkait dengan cleaning validation-nya. Itu yang dimaksud dengan controlled copy. Jadi penggandaan dari dokumen tersebut itu terkendali baik jumlah ataupun tempat dan tujuan di mana dokumen tersebut akan digunakan. Itu kita sebut dengan controlled copy atau salinan yang terkendali. Kemudian dokumen tersebut itu harus disetujui dan ditandatangani oleh orang yang diautorisasi, artinya orang yang bertanggung jawab, khususnya ketika membuat suatu instruksi. Siapa yang menyetujui, siapa yang membuat, itu harus jelas. Biasanya yang menyetujui adalah bagian QA atau manajer QA-nya. Kemudian di dalam suatu instruksi, itu harus jelas. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang bermakna ganda atau bisa memaknainya ambigu atau kita sebut dengan bias. Dia harus jelas. Begitu juga ketika untuk melakukan pengendalian dokumen, ini bisa diimplementasikan kode-kode unik, bisa dalam bentuk numerik, bisa dalam bentuk barcode, ataupun bisa dalam bentuk QR code. Yang mana kode unik ini sebagai autentifikasi dari persebaran dokumen. Sehingga dokumen itu tidak tersebar secara tidak terkendali. Mungkin sekarang bisa diimplementasikan teknik barcode ya. Dokumen ini diperoleh dari siapa, kemudian diperoleh untuk apa, valid dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Mungkin itu sudah ada implementasi terkait dengan penggunaan barcode di dalam
dokumentasi di industri farmasi. Dan yang namanya dokumen itu jangan sampai dokumennya itu tertulis tangan kecuali dari catatan tadi. Kalau catatan itu adalah tulisan tangan karena berupa laporan. Tapi kalau dokumen itu sebaiknya tidak ditulis tangan. Kenapa? Karena dokumen misalkan instruksi ditulis tangan itu nanti bisa bias. Kadang tulisannya itu bisa dianggap jelek. Kadang memang tulisannya sudah cukup bagus dan memang kadang terbaca dan kadang tidak terbaca. Sehingga ketika ada suatu dokumen, baik itu dokumen berupa instruksi atau dokumen berupa laporan investigasi, idealnya itu harus tidak ditulis tangan. Kemudian nanti ditandatangani oleh authorized person-nya atau orang yang bertanggung jawab dari dalam penyusunan dokumen tersebut. Itu adalah pengendalian dokumen yang dilakukan di industri farmasi. Intinya, industri farmasi itu akan melakukan pengendalian dokumen ditujukan untuk apa? Agar sebaran dari dokumen tersebut itu sesuai dengan tujuan dan terkait dari confidential, artinya itu kerahasiaan ya. Kerahasiaan dari dokumen tersebut itu harus kita jaga. Itu tujuan utama kita melakukan pengendalian dokumen di industri farmasi. Bahkan kalau kita masuk di industri farmasi, nanti sebelum masuk itu dicek, setelah masuk itu kita sebagai pegawai ya itu biasanya akan digeledah barang-barangnya. Ada dokumen yang dibawa tidak? Tidak boleh ada dokumen yang keluar dari industri farmasi tersebut. Umumnya seperti itu. Dalam membuat suatu dokumen di industri farmasi, ada suatu aspek yang perlu kita perhatikan, yakni terkait dengan good documentation practices. Bagaimana cara kita mendokumentasikan aktivitas yang kita lakukan di industri farmasi dengan baik dan benar. Secara prinsip dan secara umum, yang pertama, catatan itu harus jelas, terbaca, dan tidak mudah untuk dihilangkan. Dalam artian begini, kita harus ketika menulis, itu tinta yang digunakan biasanya berwarna biru, kemudian tulisannya itu dapat dibaca itu belum tentu bagus ya. Jadi yang penting itu mudah untuk membaca, dan tidak bermakna ganda. Bikin angka 4 kok kayak 9 itu bermakna ganda. Kemudian tidak mudah untuk dihilangkan. Jadi ketika kita membuat catatan, jangan pakai pensil, tapi pakainya pena berwarna biru agar tidak mudah dihilangkan. Kemudian prinsip yang kedua, segala sesuatu terkait dengan perubahan di dalam dokumen harus ditandatangani dan dicatat. Dan kemudian semua perubahan tersebut itu harus mampu dibaca sebelumnya apa yang belum diubah. Secara prinsip begini, misal kita akan mengganti berat yang ditimbang dari suatu penimbangan. Contoh sederhana, misalkan kita akan menimbang suatu bahan yang mana harusnya ditimbang itu 17,5 kg. Ternyata kita nimbangnya itu 16,5. Dicatatlah 16,5. Kemudian setelah tahu, oh ternyata salah, diulang penimbangannya. Otomatis di dalam catatan tersebut harusnya ditulis 17,5. Nulisnya bukan 6-nya dicoret-coret, kemudian diganti 7, tidak. Coret semua, kemudian diganti dengan 17,50 dan coretannya cukup sekali saja. Jangan diurek-urek sampai tidak terlihat, jangan. Kemudian ditandatangani dan diberikan tanggal kapan tulisan tersebut diganti. Jadi memungkinkan kita untuk memahami bahwa apa yang diganti itu sebenarnya apa. Misal 16,5 kg diganti 17,5 kg. Oh, ini salah tulis. Jadi jangan sampai terjadi penggantian dari dokumen tersebut tanpa sepengetahuan orang-orang yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap dokumen tersebut. Kemudian catatan itu harus dibuat dan dilengkapi ketika aktivitasnya itu sedang berlangsung.
Tidak boleh ketika sudah selesai baru dibuat, dicatat di tangan, tidak boleh. Langsung ketika selesai dicatat di dalam catatan. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan hasil atau proses di dalam produksi sediaan farmasi dituangkan dalam bentuk catatan. Itu catatannya harus diselesaikan seketika setelah proses tersebut. Jangan sampai minggu depan dilembur jadi satu diisi semua, jangan. Itu nanti bisa terjadi kesalahan. Ketika nanti investigasi akan tidak tertelusur data dan dokumennya itu, sehingga ketika akan membuat suatu corrective and preventive action ketika ada penyimpangan, maka tidak akan tepat. Oleh karena itu, good documentation practices ini secara prinsip ketika diterapkan itu nanti sebagai kunci awal bagaimana cara kita membangun mutu suatu sediaan farmasi. Karena memang kunci dari jaminan mutu di dalam industri farmasi itu berasal dari attitude dan dokumen. Jadi ketika penyimpanan dokumen di dalam gudang penyimpanan itu harus terjamin keamanan dan integritasnya. Karena keamanan dan integritas dari penyimpanan dokumen ini merupakan aspek yang sangat penting sekali. Karena sebagai jaminan bahwa dokumen tersebut merupakan langkah awal dalam kita gunakan untuk menjamin mutu sediaan farmasi. Dalam jaminan tersebut, idealnya kita berikan apa adanya. Oleh karena itu, integritas ini sangat penting sekali, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak masuk ke dalam ruang penyimpanan dokumen, kecuali memang orang-orang yang berwenang. Dan orang-orang yang berwenang pun itu memiliki tanggung jawab agar orang-orang yang tidak berwenang itu tidak boleh masuk dan menjaga integritasnya. Karena ketika lack of integrity, nantinya datanya bisa di-custom itu, ya. Jadi memang mutu dari suatu sediaan farmasi itu dikembalikan ke industri farmasi masing-masing. Bagaimana cara industri farmasi tersebut untuk menjaga mutu dari sediaan farmasi. Ketika kita produksi suatu sediaan farmasi, tentunya ada catatan pengolahan batch atau kita sebut dengan batch record. Ada catatan pengemasan batch juga. Jadi catatan pengolahan batch dan catatan pengemasan batch CPB itu biasanya kita simpan. Itu sampai 1 bulan setelah tanggal kadaluarsa atau 5 tahun setelah rilis. Jadi ketika suatu batch produksi itu dirilis, maka kita berkewajiban menyimpan dokumen tersebut di gudang selama 1 tahun setelah kadaluarsa atau 5 tahun setelah dirilis. Bayangkan kalau setiap hari kita produksi sediaan farmasi, per minggu kita bahkan lembur-lembur ya, sehari kita 1 kali produksi, berarti kita punya 365 catatan pengolahan batch per tahunnya. Belum kalau 5 tahun. Oleh karena itu, di dalam industri farmasi biasanya disebut dengan gunung kertas. Karena memang selain dari menyimpan produk bahan jadi, bahan awal, industri farmasi juga menyimpan dokumen ketika proses produksi. Kemudian penyimpanan dokumen itu sangat erat kaitannya utamanya dengan beberapa dokumen kritis. Seperti validasi. Jadi bukan hanya catatan pengolahan batch, ada dokumen hasil validasi yang mana validasi ini, dokumen validasi ini harus disimpan selama persetujuan dari nomor registrasi atau nomor izin edar. Jadi ketika kita mendaftarkan suatu produk, ada validasinya, ya kita harus simpan validasi tersebut itu sampai atau selama persetujuan nomor izin edar. Jadi banyak sekali dokumen yang perlu kita simpan ketika kita membuat satu produk. Jadi output dari produksi sediaan farmasi bukan hanya produknya saja, tetapi ada dokumen untuk menjamin mutu, sekaligus nanti beberapa dokumen lainnya seperti validasi, kualifikasi itu harus disimpan beserta dengan produk tersebut. Ya tujuannya memang kembali lagi
dokumentasi ini ditujukan untuk membangun mutu suatu sediaan farmasi. Jadi kembali lagi ke prinsip awal, ketika kita menjamin mutu suatu sediaan farmasi secara prinsip, itu kita lakukan dengan cara tulislah apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang telah ditulis, dan tulis apa yang telah dikerjakan. Ketika industri farmasi melakukan prinsip ini, maka dokumentasi yang dilakukan itu secara dasar itu sudah memenuhi tahap dokumentasi yang baik. Kemudian nanti akan mengikuti dengan perkembangan tata tulis, kemudian beberapa prosedural terkait dokumentasi itu juga harus diikuti. Perkembangan dokumentasi dari paper based menuju electronic based itu membutuhkan satu tahap lagi, yakni validasi data terkait dengan backup, kemudian enkripsi, kemudian copy, kemudian nanti sebaran dari dokumennya. Itu sangat penting sekali untuk menjamin integritas dari data yang berbentuk electronic base. Sehingga dengan berkembangnya zaman, paper base ini akan relatif dihindari. Kenapa? Karena tidak efisien. Lebih efisien kalau data kita itu dalam bentuk elektronik. Artian traceability atau ketertelusuran electronic base itu biasanya lebih mudah dibandingkan paper base. Akan tetapi beberapa aspek terkait dengan backup, kemudian enkripsi, integritas, kemudian traceability dari dokumen tersebut memang harus tervalidasi. Makanya ada teknik validasi berbasis komputer untuk menjamin sistem yang digunakan itu memang valid dan reliable. Demikian diskusi kita pada topik dokumentasi di industri farmasi sebagai langkah awal untuk menjamin mutu suatu sediaan farmasi. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.